Oke, selamat datang kembali di kelas belajar bahasa Jepang Kantan Nihongo Benkyo. Belajar bahasa Jepang dengan mudah bersama saya di channel Maman Sensei. Untuk video kita kali ini, saya akan membahas untuk pola kalimat pelajaran 1 atau Dai-ika, di mana di dalamnya ada tanggo, kosakata, kemudian ada kaiwa, kemudian ada Messi, kemudian ada Joshi. Oke, untuk partikel di sini saya menjelaskan beberapa dari beberapa partikel yang saya jelaskan di sini nanti yang ada hubungannya dengan pembahasan kita kali ini. Oke, kemudian ada cara pemakaian des dan cara pemakaian dewa arimaseng. Kemudian ada cara pemakaian sang, cara pemakaian ka, cara pemakaian sai. Oke, untuk diawali dari tanggo, watashi, watashi tachi, anata, hito, minasan, sensei, nani san, dare, donata. Oke, saya ulangi. Watashi, watashi tachi, anata, hito, minasan, sensei, nani san, dare, donata. Hai, iie, denki, kikai, jidosa, komputer, semmon, nani sai, nansai. Oke, saya ulangi. Hai, iie, denki, kikai, jidosa, komputer, semmon, nani sai, nansai. Nihon, Indo, Indonesia, Hankoku, Chugoku, Filipina, Thai, Malaysia, Jing. Oke, saya ulangi. Nihon, Indo, Indonesia, Hankoku, Chugoku, Filipina, Thai, Malaysia, nani jing. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, hajimemashite, dozo yoroshiku, arigatou gozaimasu, do itashimashite. Oke, maaf, saya ulangi. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, hajimemashite, dozo yoroshiku, arigatou gozaimasu, do itashimashite. Oke, berikut ada kaiwa atau percakapan. Untuk temanya sokai atau perkenalan. Nah, di sini menggambarkan ada di dalam ruangan ada percakapan dua orang antara Tanaka-san dan Mira-san. Oke, kita mulai dari Tanaka. Minasan ohayo gozaimasu. Watashi wa Tanaka desu. Dozo yoroshiku. Mira. Hajimemashite. Watashi wa Indonesia no Mira desu. Semmon wa komputer desu. Dojo yoroshiku. Oke, saya ulangi. Dari Tanaka-san dulu. Minasan ohayo gozaimasu.
watashi wa Tanaka desu, dozo yoroshiku. Kemudian Mira-san, hajimemashite, watashi wa Indonesia no Mira desu, senmon wa komputer desu, dozo yoroshiku. Oke, untuk hajimemashite di sini untuk salam perkenalan. Ya, untuk di sini untuk Tanaka-san, untuk salamnya dia menggunakan Ohayo gozaimasu. Ya, kemudian untuk Mira memberikan salamnya, salam perkenalan, dan ditutup untuk Tanaka-san, perkenalannya ditutup dengan dozo yoroshiku. Juga Mira juga ditutup dengan dozo yoroshiku. Oke, kita mulai ke pembahasan. Yang pertama ada kata benda. Dalam bahasa Jepang secara umum kata bendanya tidak memiliki bentuk jamak. Ya, jadi untuk dalam bahasa Jepang kata benda itu tidak memiliki bentuk jamak. Nah, itu yang perlu diingat ya. Oke, kemudian untuk partikel. Dalam bahasa Jepang, kata benda dan frase diikuti oleh sebuah partikel untuk menunjukkan hubungannya. Partikel yang digunakan adalah partikel wa. Nah, wa di sini menunjukkan tentang topik atau subjek si pembicara. Kata benda wa. Contoh, watashi wa Mira desu. Watashi wa Mira desu. Watashi wa Watashi wa Indonesia jing desu. Watashi wa Indonesia jing desu. Watashi wa gakusei desu. Watashi wa gakusei desu. Ya, jadi wa di sini adalah menunjukkan topik ya, atau subjek si pembicara. Oke, kemudian untuk berikutnya partikel mo juga. Ya, di sini untuk menunjukkan pokok pembicaraan yang sama predikatnya yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, untuk pola kalimatnya kata benda mo. Watashi mo gakusei desu. Watashi mo gakusei desu. Ano hito mo gakusei desu. Ano hito mo gakusei desu. Mira-san mo gakusei desu. Mira-san mo gakusei desu. Oke, berikutnya ada partikel ka. Ka ketika dibubuhkan di akhir kalimat. Nah, ini untuk membuat kalimatannya dan nadanya sedikit ditinggikan. Ya, untuk susunannya kalimat nani-nani ka. Ingat ya, untuk ka ketika diletakkan di ujung kalimat berarti itu menunjukkan adalah kalimatannya. Ano hito wa Kimura-san desu ka? Ano hito wa Kimura-san desu ka? Ano hito wa Tanaka-san desu ka? Ano hito wa Tanaka-san desu ka? Ano hito wa dare desu ka? Ano hito wa dare desu ka? Nah, ini ka di sini. Ini adalah bentuk dari kalimatannya. Oke, kemudian untuk ada berikutnya partikel no. Nah, no di sini fungsinya untuk menghubungkan dua kata benda yang di depan menerangkan kata benda yang di belakangnya. Nah, untuk susunannya kata benda no, kata benda. Ya, jadi ingat untuk no fungsinya di sini adalah menghubungkan dua kata benda yang di depannya menerangkan kata benda di belakangnya. Ano hito wa Indonesia no Mira-san desu.
Anu hito wa Indonesia no mirasang desu. Anu hito wa Indonesia no gakusei desu. Anu hito wa Indonesia no gakusei desu. Oke, berikutnya anu hito wa gakko no tanaka-san desu. Anu hito wa gakko no tanaka-san desu. Oke, untuk berikutnya ada des. Ya mungkin teman-teman sering ya mendengar orang Jepang selalu di akhir kalimatnya selalu terdengar des. Nah, ini untuk des di sini dipakai di akhir kalimat yang predikatnya kata benda atau kata sifat dan menunjukkan penilaian atau kesimpulan. Selain itu juga untuk memperlihatkan perasaan hormat kepada lawan bicara. Ya, jadi untuk des itu bisa juga untuk menunjukkan bahwa kita menghormati lawan bicara kita. Oke, untuk des di sini ada bentuk positif. Anata wa gakusei desu ka? Anata wa gakusei desu ka? Hai, watashi wa gakusei desu. Nah, untuk hai di sini ini menunjukkan kalimat positif. Hai, watashi wa gakusei desu. Hai, watashi wa gakusei desu. Oke, untuk bentuk negatif dari des adalah dewa arimaseng. Ya. Ingat, untuk bentuk negatif dari des adalah dewa arimaseng. Anata wa gakusei desu ka? Iie, watashi wa gakusei dewa arimaseng. Nah, untuk dewa arimaseng ini adalah bentuk negatif, dan untuk di depannya pun iye ini adalah bentuk negatif. Ya, jadi bentuk ketika iye karena bentuk negatif, di belakangnya harus bentuk negatif juga, dewa arimaseng. Oke, untuk bentuk negatif dewa arimaseng berikutnya ada watashi wa mira dewa arimaseng. Watashi wa mira dewa arimaseng. Watashi wa Indonesia jing dewa arimaseng. Watashi wa Indonesia jing dewa arimaseng. Watashi wa gakusei dewa arimaseng. Watashi wa gakusei dewa arimaseng. Ya, jadi ada untuk bentuk des yang sebelumnya di depannya ada hai, diikuti dengan des, kemudian iye, diikuti dengan dewa arimaseng. Nah, untuk hai dan iye itu kita pakai ketika kita mengiyakan atau menolak dari apa yang ditanyakan orang lain. Dan kemudian untuk kalimat negatif dari des, ya, jadi tidak selalu ada hai dan iye. Untuk di sini pun watashi wa mira dewa arimaseng, saya bukan mira. Watashi wa Indonesia jing dewa arimaseng, saya bukan orang Indonesia. Watashi wa gakusei dewa arimaseng, saya bukan siswa. Oke, kemudian ada sang. Nah, sang di saat menyebutkan nama orang lain ini harus selalu diikuti dengan sang dan tidak dipakai ketika menyebutkan nama sendiri. Ya, jadi hati-hati untuk pemakaian sang. Sang hanya dipakai untuk ketika kita menyebutkan nama orang lain, dan ini tidak berlaku untuk nama sendiri. Dalam bahasa Jepang atau di Jepang, ya, untuk perempuan maupun laki-laki, ketika kita menyebutnya kita harus
selalu menggunakan sang, ya, karena ketika kita tidak menyebutkan sang itu sangat tidak sopan. Oke, untuk saat menyebut nama sendiri, watashi wa Mira desu. Watashi wa Mira desu. Saya Mira. Oke, kemudian saat menyebutkan nama orang lain, anata wa Kimura sang desu ka? Anata wa Kimura sang desu ka? Apakah Anda saudara Kimura? Nah, di sini, ya. Ketika kita menanyakan ke orang lain tentang namanya, ini harus selalu diikuti dengan sang, ya. Dan ingat, sang tidak berlaku untuk ketika kita menyebutkan nama sendiri. Oke, untuk berikutnya ada kalimat tanya. Terdapat kalimat tanya yang diakhiri kalimatnya menggunakan partikel ka, juga yang sudah mengandung kata tanya. Ya, jadi kalimat tanya itu ada dua. Satu, kalimat yang di akhirnya ada ka-nya. Yang kedua, yang memang kalimatnya sudah mengandung kata tanya. Ya, contohnya untuk kalimat dengan akhiran ka, anata wa gakusei desu ka? Anata wa gakusei desu ka? Nah, berbeda dengan kalimat tanya yang sudah mengandung kata tanya. Anata wa dare desu ka? Yang dimaksud kata tanya di sini adalah ini, dare, siapa. Ya. Jadi dengan adanya dare, kalimat ini sudah mengandung kata tanya. Ya, jadi tidak selalu harus ada ka-nya. Tetapi ketika kalimat itu sudah mengandung kata tanya, itu ketika dalam satu kalimat ada kata tanyanya, itu sudah menjadi kalimat tanya yang sudah mengandung kata tanya. Seperti watashi wa anata wa dare desu ka? Sai. Nah, untuk sai dipakai untuk menyebutkan umur dan ditempatkan di belakang angka. Untuk menanyakan umur memakai kata tanya nangsai. Jika mau lebih sopan bisa memakai oikutsu. Ya, jadi untuk menanyakan umur kita bisa pakai nangsai, ya, umur berapa, atau lebih sopan lagi ketika kita pakai oikutsu. Ano hito wa 21 歳です。あの人は21歳です。Ya, kemudian ano hito wa 25 歳です。あの人は25歳です。あの人は何歳ですか？あの人は何歳ですか？Oke, saya ulangi. Ano hito wa 21 歳です。Nah, kenapa tidak pakai 21? Ya, untuk umur penyebutannya 21 歳. Nah, untuk lengkapnya nanti dalam video selanjutnya nanti akan saya bahas. Oke, kemudian untuk selanjutnya ano hito wa 25 歳です。ano hito wa nang sai desu ka? Oke, sekian video pelajaran 1 dari saya. Ikuti terus pelajaran-pelajaran dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian.